Waalaikumsalam. Oh, Sally. Silakan masuk, Sally. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, silakan dulu, Sally. Baik, Bu. Bagaimana duduk seperti sudah nyaman, Sally? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Dari mana tadi? Dari rumah, Bu. Dari rumah ya. Jauh rumahnya? Tak terlalu jauh. Tak terlalu jauh ya. Baik, bisa kita mulai nih sekarang? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, sebelumnya Sally sudah pernah mengikuti konseling? Belum sama sekali, Bu. Belum pernah, jadi belum tahu ya. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada konseli, yaitu Sally, yang mana bermuara untuk teratasinya masalah konseli, masalah Sally gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memandirikan konseli atau klien ya. Jadi bentuk konseling itu seperti ini, saling berhadap-hadapan. Sampai di situ Sally mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Tapi masalah saya jangan diketahui orang lain. Oh gitu. Tenang aja, dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi yang mana Ibu akan menjaga rahasia Sally. Ibu tidak akan membocorkannya kepada orang lain atau menceritakannya kepada orang lain. Jadi Ibu harap Sally jangan sungkan-sungkan cerita sama Ibu ya. Misalnya tolong aja gitu, luahkan aja sama Ibu dengan senang hati. Oke, Sally percaya kan? Insya Allah percaya, Bu. Iya. Baik, Sally. Jadi apa nih yang membuat masalah yang Sally pikirkan tuh apa? Coba ceritakan ke Ibu. Begini, Bu. Ya. Saya lagi bingung, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang membingungkan saya, Bu. Oh, yang membingungkan Sally. Iya, Bu. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Saya bingung mau cerita sama Ibu. Oke, nggak apa-apa, Sally cerita aja dengan jelas, jadi Ibu bisa tahu apa yang masalah apa yang Sally alami sekarang. Ya, Bu, begini, Bu. Saya lulus masuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bu. Jadi Sally lulus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bagus tuh. Fakultas Tarbiyah dan Keguruannya di mana tuh? Di STEN Kalis, Bu. Oh, di STEN Bengkalis ya. Ya, Bu. Ya, Bu, tapi saya bingung, Bu. Bingung kenapa tuh? Jadi begini, Bu. Iya. Sebenarnya saya tak mau ngambil jurusan itu. Saya mau ngambil jurusan manajemen, tapi orang tua saya yang nyuruh saya ngambil jurusan itu. Oh, jadi Sally maunya jurusan manajemen. Iya, Bu. Cuman orang tuanya menyuruh untuk masuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, benar begitu? Iya, Bu. Oke, jadi Sally nggak jujur aja sama orang tua, maksudnya ke bahwasanya Sally ingin masuk jurusan manajemen gitu. Sudah, Bu, tapi orang tua saya tetap memaksa. Saya harus nurutin kata orang tua saya. Saya takut kedua orang tua saya kecewa, Bu. Jadi Sally takut orang tua Sally kecewa. Iya, Bu, saya takut, betul, Bu. Terus selain itu apa lagi yang Sally takutkan? Saya takut tak mampu untuk mengambil jurusan itu, Bu, karena bukan pilihan dari hati saya, Bu. Jadi Sally bingung sekarang ya. Iya, Bu. Karena dalam satu sisi Sally ingin jurusan manajemen ya. Iya. Tapi dalam satu sisi Sally ingin membagikan orang tua. Dan ujung-ujungnya Sally terpaksa mengikuti jurusan yang orang tua Sally mau. Benar begitu? Benar, Bu. Dalam posisi Sally saat ini sebenarnya sungguh sulit ya, karena berkaitan dengan orang tua sebenarnya. Jadi tadi Sally bilang juga Sally tidak mampu mengikuti perkuliahan itu dengan baik kalau misalnya masuk ke jurusan yang tadi ya. Itu kenapa tuh, kalau boleh Ibu tahu kenapa Sally sudah yakin bahwa Sally sudah tidak bisa dalam jurusan itu? Iya, Bu. Kan jurusan itu bukan dari hati saya, Bu. Saya takut tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen-dosennya nanti. Saya agak canggung untuk presentasi di depan kelas. Oh, jadi Sally sudah merasa pesimis ya, merasa sudah tidak mampu untuk melakukan itu dan tidak pede juga bicara di depan kelas.
Jadi Sally tadi kan bilang Sally kurang pede. Bisakah Sally cerita kenapa nih kok jadi Sally kurang pede kalau bicara di depan kelas? Ya Bu, saya kan kurang pede Bu. Saya kan nggak paham dengan pelajaran itu Bu, dan saya agak merasa tertekan gitu Bu. Jadi Sally sudah merasa tidak pede karena tidak paham pelajaran itu dan Sally merasa tertekan. Iya, Ya. Bu. Sepertinya kalau ibu lihat nih ya, Sally bisa saja menyukai jurusan itu, asalkan Sally itu benar-benar menekuni dalam belajarnya. Iya, benar juga ya Bu ya. Berarti bagaimana tuh solusinya? Solusinya saya harus memahami pelajaran itu Bu. Jadi lama-lama Sally bisa suka, ya kan? Iya. Karena Sally dari awal tidak paham, tidak suka, lama-lama paham dan bisa jadi menyukai hal tersebut. Benar begitu? Benar Bu. Baik, setelah kita berbicara tadi, jadi ibu kasih dua pilihan nih. Yang pertama, Sally tetap nekat dengan pilihan Sally jurusan manajemen tadi. Yang kedua, Sally ikut pilihan dari orang tua dan Sally berusaha untuk menyukai jurusan tersebut. Sally pilih yang mana nih? Sepertinya jurusan yang dipilih kedua orang tua saya Bu. Kenapa tuh? Karena setiap kedua orang tua pasti ingin melihat anak-anaknya yang terbaik Bu. Oke, berarti Sally sudah legowo ya. Berarti Sally sudah kayak lebih menerima jurusan yang orang tua Sally pilih. Jadi kira-kira kalau misal Sally sudah nih jurusan yang orang tua Sally pilih, apa yang Sally lakukan? Saya akan lebih giat belajar lagi Bu. Saya akan mencintai pelajaran yang dipilih kedua orang tua saya tadi, seperti yang Ibu katakan tadi. Oke, jadi berarti Sally sudah bisa tahu ya masalah apa dan apa yang harus Sally lakukan. Jadi berarti Sally memilih jurusan tarbiyah tadi ya. Itu lebih detailnya di jurusan apa tuh? Kan itu fakultas tarbiyah dan hiburan, jurusannya apa? Jurusannya jadi PGMI Bu. Oke, berarti fokus ke guru SD ya, guru SD di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, setelah kita panjang lebar tadi, keputusan atau apa yang harus saya lakukan ke depannya? Ya, saya ikut apa kata orang tua Bu. Saya akan nurutin apa kata orang tua. Oke, berarti Sally mengikuti kata orang tua ya. Jadi Sally sudah dapat belum solusi yang Sally inginkan? Insya Allah dapat Bu. Oke, masih ragu-ragu nih atau masih ada setengah-setengah mau ke jurusan manajemen juga? Sekarang sudah tidak lagi Bu. Sekarang sudah tidak lagi ya, karena Sally harus yakini juga bahwasanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik, belum tentu jurusan yang Sally pengen berjalan dengan sepenuhnya. Ya Bu, kebetulan orang tua saya ngajar guru SD Bu. Jadi karena orang tua juga jadi guru, profesinya pasti inginnya kamu jadi guru karena mereka juga berhasil, dia pasti ingin kamu berhasil juga. Jadi sekarang Bu mau nanya nih, bagaimana perasaan Sally sekarang? Sally sudah tenang, sudah nyaman Bu. Jadi sekarang Sally sudah tenang. Iya Bu, saya sudah tenang. Saya sudah yakin dengan keputusan saya ini. Doakan ya Bu, saya bisa menggapai cita-cita saya ya Bu. Iya, amin. Ibu pasti doakan ya. Ibu harap Sally bisa menggapai cita-cita Sally. Iya Bu. Oke, mungkin proses konseling kita sampai sini aja karena Ibu lihat Sally sudah mengerti dan Sally sudah tahu apa yang Sally akan lakukan ke depannya ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya, sudah mengasih solusi kepada saya Bu. Iya, oke. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Lain kali kalau misal ada yang masih mengganjal di hati, tanya aja ke Ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Ya Bu.